Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saudara, memiliki rona sempurna yang cerah dan alami ini adalah impian dari banyak orang. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu akan banyak masalah yang muncul. Mulai dari flek hitam hingga skin barrier yang melemah. Nah, ini tidak hanya mengganggu penampilan tapi pastinya mengurangi kepercayaan diri kita. Lantas bagaimana caranya agar kedua masalah ini bisa kita atasi dan perawatan efektif apa yang bisa kita lakukan tanpa harus mengikuti prosedur laser dan tanpa banyak pantangan? Kita akan cari tahu jawabannya selama 30 menit ke depan ini bersama saya Amanda Haj di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah kedatangan dokter cantik yang sekaligus owner dari Derma Pro Jakarta, yaitu Dr. Tani Wanita. Halo Dr. Tata. Halo Manda. Apa kabar? Baik, Manda baik. Alhamdulillah sehat juga nih Dokter Tata ya. Dokter, ini kita bicara mengenai kesehatan kulit wajah. Tapi kalau bicara mengenai kesehatan kulit wajah biasanya akan muncul masalah-masalah nih yang mengikuti nih. Dan yang paling banyak dirasakan atau jadi musuh sebenarnya dari orang-orang itu adalah flek hitam. Iya kan? Sebelum kita bahas bagaimana cara yang tepat nih biar bisa mengatasi flek hitam, sebenarnya flek hitam itu penyebabnya apa sih dokter? Oke. Jadi flek hitam itu sebenarnya kan masalah nomor satu nih di Indonesia. Negara kita negara tropis, mataharinya kenceng banget ya kan. Jadi berbagai macam penyebab sih sebenarnya ada flek. Yang pertama itu karena paparan sinar matahari pasti. Itu kan memicu terjadinya overreacted dari melanin. Terus yang kedua emang kita udah umur. Ketika kita udah mulai umur, pasti kemampuan tubuh kita untuk regenerasi sel-sel kulit berkurang. Terus yang ketiga untuk masalah hormonal, yang pakai KB atau yang lagi hamil pasti berpotensi untuk flek. Yang keempat adalah ketika kita mengalami masa infeksi, misalnya kita jerawat dan sebagainya, pasti bekasnya bikin flek ya kan. Terus yang kelima jangan lupa pemakaian kosmetik yang berlebihan, ya kan, itu juga bikin flek. Yang keenam adalah memang dia genetiknya dia udah berflek. Jadi ada genetik, penyebabnya juga ada genetik. Jadi selain faktor-faktor itu, ya memang kita lebih gampang berflek dari ibu kita, gampang flek. Ada orang yang kulitnya dari dulu sampai sekarang nggak pakai apa-apa juga baik-baik aja. Nah ini ya emang takdirnya sih kadang-kadang kalau memang genetiknya kita lebih gampang seperti itu ya. Terutama untuk kulit-kulit yang memang lebih putih, jadi lebih gampang terbakar sinar matahari kayak gitu. Jadi lebih gampang berfleknya. Jadi kulit yang putih itu juga cenderung lebih tingkat resiko untuk flek hitamnya lebih tinggi gitu. Sebenarnya gini, kalau kulit putih itu lebih gampang terbakar ya istilahnya, jadi lebih gampang merah dan sebagainya. Tapi kalau kulit-kulit kita yang di negara tropis kayak gini itu kadang-kadang nggak kelihatan kebakarnya, tiba-tiba hitam. Pernah ngerasain nggak? Aku pulang dari Bali nih dok, tiba-tiba ada hitamnya padahal di sana nggak kenapa-napa juga. Nah itu makanya gampang sunburn kita bilangnya kayak gitu. Jadi ada faktor internal yaitu genetik dan juga faktor eksternalnya pasti ada. Yang nggak bisa kita hindarin juga. Kebanyakan memang faktor eksternal sih kalau gara-gara flek hitam. Nah kalau dibiarkan flek hitam yang udah mulai muncul, apa yang akan kita hadapi nanti ke depan nih dok? Jadi sebenarnya yang paling kita takutkan adalah ketika on off memakai krem. Oh ya kan ada sometimes orang kan pakai krem, begitu udah bagus dia berhenti. Tapi tidak dilanjutkan dengan perawatan yang proper gitu. Ya udah dibiarin aja gitu kan. Akibatnya fleknya tuh ngendep ke dalam. Jadi ada flek di permukaan, ada flek yang dalam. Itu kita kalau misalnya untuk apalagi dokter spesialis kulit pasti ada alatnya buat ngecek apakah flek Anda di lapisan paling mana gitu. Jadi pasti lebih membesar dan pasti akan lebih dalam. Kalau flek itu lebih dalam, lebih susah lagi untuk diobatin. Terus pasti penuaan dininya jadi makin kelihatan dong. Jadi kalau misalnya awalnya segini, jadi gitu kan jadi kayak kok jadi tua banget sih gitu kan ini ya kan. Terus pasti kepercayaan dirinya juga kurang. Yang kita takutkan adalah sebenarnya itu resiko untuk kanker ya. Kita nggak tahu, kadang-kadang bisa rancu antara kanker kulit sama flek. Jadi makanya kalau misalnya itu sebenarnya kalau ini lebih baik konsultasi ke dokter daripada mencoba obat-obatan yang misalnya skincare di luaran yang mungkin nggak jelas, tidak ada tempat untuk kita konsultasi gitu Manda. Jadi hati-hati dengan resikonya itu gitu. Terus kalau kita makin gede fleknya makin dalam, itu resistensi terhadap pengobatan juga makin besar. Jadi misalnya harusnya kita suntik atau laser, biasanya cuma sekali atau suntiknya juga cuma 2 atau 3 kali. Ini jadi 10 kali panjang. Jadi lebih lama, lebih banyak treatment yang dan harus dilakukan. dan itu hasilnya juga pasti nggak maksimal. Apalagi kita tahu kalau misalnya ada yang namanya on chronosis. On chronosis itu adalah efek ketika kita on off
memakai hidrokinon yang terlalu lama. Itu susah sekali menyembuhkannya. Oh, jadi ini semakin cepat semakin baik diatasi seharusnya begitu ya dokter ya. Dan saran saya adalah please ini kata-kata dokter tuh benar-benar diikutin. Karena gini loh, banyak orang tuh ke dokter kulit ya, udah diresepin nih kan ya obatnya yang bagus. Terus udah cocok nih, terus harusnya kan di tapering off kan, obatnya dikurangin kan. Dia tuh terus-terusan pakai obat yang sama, nggak mau konsultasi, nebus saja obatnya. Akibatnya jadi kan harusnya obat itu tidak boleh dipakai lebih dari 6 bulan. Akibatnya dipakainya sampai 2 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya tidak seperti yang kita harapkan pastinya. Nah kalau itu kan tadi adalah penyebab dan juga akibat yang kita hadapi ketika dibiarkan. Nah solusinya sendiri kalau dari Dermapro sendiri untuk bisa mengatasi flek hitam itu apa nih dokter? Kita sebenarnya punya laser, cuman sekarang kan yang beredar di luaran adalah masyarakat, bisa nggak sih nggak pakai laser nih buat ngobatin flek? Bisa. Jadi kita namanya adanya Spotless Glow, itu dari serum. Jadi serum Spotless Glow ini mengandung bahan yang namanya Proctolan. Proctolan itu sebenarnya pertama ditemukan di Indonesia tuh jarang banget ada bahan ini. Jadi bahan ini berguna untuk menghilangkan hiperpigmentasi, menghilangkan inflamasinya juga, dan memperbaiki struktur kulit. Gitu. Di samping itu dia juga mengandung banyak sekali peptide-peptide yang dibutuhkan untuk kulit. Jadi sekali disuntikan aja itu bedanya banyak banget tanpa melukai kulit ya. Tanpa melukai kulit. Ini jadi injection ya? Injection. Karena biasanya kan kalau laser kan orang-orang takut kan, habis itu takut kena panas dan sebagainya. Nah, di Dermapro kalau misalnya laser ada, kalau misalnya ini juga aku nggak mau laser, aku maunya yang serum-serum aja. Boleh banget. Jadi ini ada 2 option sebenarnya dari Dermapro Clinic sendiri ya, dokter ya. Nah, untuk proses pengerjaannya ini seperti apa, dokter? Ada downtime-nya nggak sih dan ada pantangannya nggak sih? Nih orang-orang takut nih ya kalau misalnya antar habis injeksi ternyata mukanya jadi bengkak nih, jadi nggak bisa pakai makeup dulu atau gimana? Jadi Spotless Glow ini adalah lunch side treatment ya. Anestesi 20 menit, pengerjaannya 10 menit ya kan, disuntikin aja di daerah flek-fleknya, nggak ada bengkak, nggak ada merah, nggak ada biru, bisa langsung activity lagi. Kalau mau pakai make up lagi bisa setelah itu 90 menit dari terakhir pengerjaan langsung bisa pakai make up. Arisan ini malam-malam bisa langsung kerja. Fine banget. Fine banget. Nah untuk hasilnya sendiri yang bisa kita rasakan nih perubahannya itu berapa lama sih dokter? Biasanya 2 minggu kita udah ngerasa perbedaannya ya pasti. Kalau kita foto pasti ada ya perbedaannya. Nah kalau misalnya memang untuk kasus yang tadi berat gitu, mana diulang lah sekitar 2 minggu sekali. Gitu. Oh jadi setiap 2 minggu sekali pengerjaannya, tapi ini untuk yang berat ya. Kasus berat gitu ya, yang udah ditunda-tunda ya. Tapi hasilnya sendiri sudah kelihatan dari setelah pengerjaan itu ya dokter? Jadi ini foto before after yang ada di kita tayangin itu benar-benar sekali. Oh wow, setelah seminggu fotonya. Dan ini menariknya nggak ada downtime-nya, bisa langsung makeup setelah 90 menit pengerjaan gitu ya dokter ya. Benar. Bisa langsung arisan lagi gitu ya. Dan bisa kena sun exposure, karena kan biasanya orang-orang biarpun kalau laser kan ini jangan banget ya sun exposure tuh, karena kan kulitnya lagi dilukain. Kalau ini kan kulitnya nggak dilukain, dia benar-benar cuma memasukkan vitamin-vitamin. Jadi kalau misalnya terpaksa harus terkena sun exposure, tidak ada efek jangka panjangnya setelah perawatan ini. Wow, luar biasa ya saudara. Nah satu hal lagi yang pengen saya tanyakan, ini juga pasti ditunggu-tunggu oleh saudara di rumah. Berapa harganya nih untuk treatment di Dermapro? 7,5 juta. 7,5 juta untuk sekali injeksi ya? Sekali injeksi. Jadi kalau misalnya memang tidak terlalu parah ya 7,5 ya udah selesai. Gitu. Jadi langsung hasilnya bisa kelihatan daripada kita memakai krem-krem yang mungkin nggak ini ya, capek terus perawatan nggak ada hasilnya juga. Wajib cobain sih. Wajib banget cobain. Sekali injeksi sudah kelihatan hasilnya dan pastinya ini lebih kredibel karena ditangani langsung oleh dokter dan ahlinya begitu ya dokter. Oke, dokter masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih masih bersama saya Amanda Hatch di Bincang Kita, masih bersama dengan Dokter Tata di sini dari Klinik Dermapro Jakarta. Tadi kita sudah membahas ya, mengetahui permasalahan dari flek hitam dan solusinya sudah kita bahas lengkap nih dokter. Tapi yang menjadi permasalahan lain dari kulit wajah adalah skin barrier yang melemah. Nah sebelum kita ke solusinya lagi-lagi nih dokter, saya mau tahu dulu, mungkin banyak saudara di rumah tidak tahu atau kurang paham. Sebenarnya skin barrier itu apa sih dan masalah yang bisa muncul akibat skin barrier yang melemah itu
gimana nanti? Gimana? Oke. Skin barrier itu sebenarnya adalah perlindungan dari kulit kita. Jadi pagar gitu loh, Manda. Jadi pagar kulit kita yang terdiri dari, dia bisa disebut di lapisan paling atas stratum corneum ya. Jadi ada lemak dan seramid gitu. Jadi skin barrier kita tuh kalau rusak ibaratnya kayak pagar rumah kita tuh hancur. Akibatnya apa? Jadi barang yang di luar, barang yang di dalam rumah bisa keluar. Akibatnya apa? Kelembapan yang di dalam kulit kita gampang keluar. Makanya kulit kita jadi kering. Tapi karena pagernya rusak, jadi pencuri yang di luar pun gampang masuk. Akibatnya apa? Bakterinya gampang masuk ke dalam kulit kita. Jadi jerawat, kan lucu. Kulitnya kering tapi jerawatan. Udah gitu karena pagernya rusak, jadi kena iritasinya tuh gampang ngeradang. Makanya pernah nggak ada teman kamu yang, duh kulit aku nih, aku udah putus asa loh. Kulit aku nih jerawat tapi kering. Dikasih obat jerawat keluar flek, dikasih obat kering buat kulit kering keluar jerawat. Iya, jadi dia ada masalahnya double gitu ya. Bingung, Serba iya, salah mau ngatasinnya gimana. Makanya memang untuk permasalahan buat pemirsa nih yang punya kayak begitu ya, jangan bingung, jangan fokus ke jerawatnya atau jangan fokus ke fleknya. Fokus ke perbaikan pagernya. Jadi fokus ke perbaikan skin barriernya, which is itu memang harus dimasukkan banyak sekali vitamin dan bahan-bahan yang bisa memperbaiki pagar itu. Jadi kita harus memasukkan kayu gitu ya buat perbaikin pagar jiwanya. Kayu itu adalah seramid dan banyak peptide, asam amino dan sebagainya. Jadi nanti ketika pagar kita udah diperbaikin, udah bagus lagi, jerawat sama kulit kering dan fleknya itu akan reda dengan sendirinya. Pantes gitu. Ya, banyak nih kan, aduh lagi breakout nih Masa gitu umur kan. 40-an breakout, Manda? Kan nggak mungkin kan? Kan udah bukan masanya hormonal tinggi lagi ya kan? Benar, jadi kan kita jadi bingung kan. Banyak tuh pasien aku gitu, masa udah 40-an jerawat, nanti jerawatnya di tempat yang sama, diobatin makin parah, ya kan? Tapi habis itu juga fleknya juga ini kayak kulitnya nggak rata gitu, bikin pusing banget, itu bikin jadi stres. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bukan memusingkan jerawatnya atau efek yang timbul dari melemahnya skin barrier, tapi masalahnya dulu yang utama yang kita hadapin pagernya ya. dulu yang dibenerin ya, bener dong. Ketika pagernya tuh bener, jadi air dari dalam kulit kita tidak gampang keluar, jadi nggak gampang kering kulitnya, bakteri dari luar juga nggak gampang masuk, nggak gampang jerawatan. Terus iritasinya juga mereda, jadi warna kulitnya juga jadi sama, nggak merah-merah lagi. Dan ini pasti berpengaruh juga ketika kita bermakeup nggak sih, dokter? Pasti. Jadi penyebabnya apa yo? Kok susah nempelnya makeupnya ya gitu ya? Skin barrier itu kebanyakan adalah karena pemakaian kosmetik yang salah. Ya kan, ganti kulitnya ngamuk. Jadi awalnya tuh pasti gara-gara ganti-ganti, kan dulu era kita pandemi di rumah nggak ada kerjaan, ngapain? Pesan skincare, coba-coba, ya kan? Anda kan bukan kanvas kulitnya ya. Jadi kulitnya ngamuk. Terus ya, jadi pemakaian kosmetik yang berlebihan, eksfoliasi yang berlebihan. Gue pengennya supaya kinclong deh, ya di peeling terus-terusan, diiniin. Keseringan. Itu berpengaruh ya, Dok? Pagernya jadi hancur. Terus yang ini adalah pembersihan efek cleansing yang terlalu berlebihan. Kemarin aku punya pasien, dia bilang katanya pagi malam dia pakai double cleansing. Buat apa? Lemaknya jadi makin hilang. Makin dirimu jadi skin barriernya makin rusak, nggak bisa kayak begitu. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah pakainya cleansing oil, pakailah cleansing oil kalau bermakeup aja. Kalau nggak pakai aja sabun biasa, itu udah cukup. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu too much. Apalagi gitu untuk muslim ya, yang udah 5 kali sehari kan udah wudu, itu udah cukup sih. Udah cukup. Cuci mukanya 2 kali aja, waktu mandi pagi sama mandi malam. Nah ini tips dari dokter Tata nih agar tidak membuat skin barrier kita melemah ya. Nah tapi ketika skin barrier kita sudah melemah, sudah rusak, ada nggak sih treatment yang tepat agar kita bisa memiliki skin barrier seperti semula gitu dari klinik Dermapro nih, dokter? Dan ini treatmentnya apa gitu? Seperti apa pengerjaannya? Ini namanya Milky Royal Glow ya. Jadi Milky Royal Glow tuh bahannya tuh vitaminnya banyak sekali, dari hyaluronic acid. Kan tadi ada bahannya kan, bentuknya kan ada ceramide dan lemak gitu ya. Jadi kita kasih hyaluronic acid supaya pagernya ini cepat tumbuh lagi. Terus ada niacinamide, ada kojic acid, ada vitamin C juga, ada arbutin juga. Jadi ada trusantin juga. Jadi banyak sekali vitamin-vitamin yang kita masukkan supaya dia menginfuse gitu. Jadi dia cuma dimasukin pakai alat. Kalau misalnya kita nanti ke Dermapro tuh nggak disuntikin satu-satu. Kalau ini dia pakai alat. Cuman jadi alatnya tuh cuma ditempelin doang kayak nyedot gitu. Tapi sebenarnya itu jarum. Cuman nggak sakit sama sekali. Jadi langsung dimasukin gitu, 5 menit, 10 menit udah selesai. Udah langsung terserap begitu ya. 5 sampai 10 menit aja proses pengerjaannya. Itu ada 100 tusukan.
Ada downtime-nya nggak sih dokter? Atau mungkin pantangan yang harus dihindari setelah melakukan treatment ini? Sebenarnya sama aja ya kayak tadi ya, karena sama-sama tusukan ya. Jadi paling waktu 90 menit, kalau misalnya mau pakai make up lagi ya 90 menit ya kan. Ya pasti jangan panas ya ini. Dan jangan ganti-ganti krem. Oh, ini jadi kalau penting nanti ya? udah dibenerin, ya kan, setelah perawatan ini tuh kita pasti pakein masker yang mengandung growth factor. Anda itu udah include ya, jadi supaya nanti growth factor kan fungsinya sebagai sel-sel yang muda ya, jadi nanti dia dimasukkan ke dalam muka kita supaya dia cepat memperbaiki juga nih sel-sel muda ini kan membantu buat memperbaiki pagernya itu. Terus nanti pulang itu biasanya kita bekalin pasien, disarankan pasien ya, cuman boleh pakai facial wash, terus ada serum kita yang mengandung ceramid. Tadi bahan bakunya skin barrier apa? Ceramid. Ya, jadi dikasih krem yang mengandung ceramid sama sunblock kalau pagi. Nah kalau malam udah facial wash sama ceramid ini aja. Oke, nah mungkin ini saudara di rumah juga penasaran kalau untuk mendapatkan skin barrier yang sehat ya, berapa kali harus kita melakukan treatment ini? Ada intervalnya tidak dan berapa harganya nih dokter? Biasanya kalau treatment ini kita lihat ya skin barriernya kok parah banget tuh biasanya antara 2-3 kali sebulan sekali. 3 minggu sekali juga boleh. Harganya sangat ramah di kantong, 3,5 juta aja. Untuk mendapatkan kulit sehat, bebas dari jerawat ya pastinya. Makan siang udah kelar. Makan siang udah kelar ya kan, kulit jadi lebih lembab. Nggak rewel lagi, nggak marah lagi. Kalau makeup juga langsung nempel biasanya ya dokter. Nah kalau misalnya udah skin barriernya udah sehat, bangun tidur aja nggak perlu makeup juga udah pasti kayak gitu. Glowing. Dan itu hasilnya langsung terlihat ya dok? Yes, jadi pasti gini, awal-awal tuh kulitnya udah jadi nggak gampang marah lagi. Kalau dulu kan misalnya kita pakai krem gitu ya, sekali nempel, bagusnya cuma seminggu, nanti udah seminggu marah lagi nih dia, either nggak jerawatan, fleknya lebih parah. Kalau ini nggak, jerawatnya jadi lebih nggak ada, terus juga nggak gampang keluar flek lagi. Pasti kita tahu bahwa kulitnya nanti jadi lebih moist, nggak kasar-kasar, nggak kering-kering, nggak bersisik lagi. Oh, wah ini impian semua wanita dan semua orang sih sebenarnya ya. Hanya 3,5 juta rupiah saja bisa mendapatkan skin barrier yang sehat ya. Dokter Tata, saya masih ada pertanyaan lagi, tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu ya. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Masih bersama dengan Dokter Tata dari Klinik Dermapro Jakarta di sini. Tadi menarik sekali ya perbincangannya ya, ke bagaimana cara mengatasi flek hitam dan juga skin barrier. Memang nih Klinik Dermapro ini selalu menghadirkan treatment premium untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit pastinya dokter. Tapi kalau bicara mengenai skincare atau suplemen yang bisa membantu hasil treatment jadi lebih maksimal, ada nggak sih dari Klinik Dermapro dokter? Tadi kan udah ngomong soal flek, pengikutnya ada skin barrier. Pengikutnya kita mau dari dalam dong supaya fleknya cepat hilang. Manda tahu ada sunblock yang bisa diminum nggak? Hah? Bohong nih dokter ya. Ini dokter lagi bercanda nih. Sunblock tapi diminum. Serius. Jadi kita tuh ada sunblock oral namanya. Sebenarnya sunblock oral ini sudah diteliti dari 2001 waktu itu. Jadi ada peneliti dari Harvard, dia menemukan bahwa ada tanaman pakis dari Amerika Selatan tuh bisa untuk menghempaskan sinar UV di muka kita. Gitu. Jadi pada tahun 2011 dibikinlah suplemen pertama namanya Nutri Cosmetic, itu jadi oral sunblock namanya. Jadi sebenarnya udah lama. Udah lama, cuma di Indonesia ini baru. Jadi sunblocknya itu gini, orang pasti awalnya dibikin itu adalah untuk golfer dan surfer, iya kan? Orang golf sama orang surf pasti nggak mungkin dong apply sunblock berkali-kali, dan mereka itu sebenarnya lebih concern terhadap kanker kulit. Jadi dia menciptakan ini untuk kanker kulit. Tapi kan sekarang dengan estetik yang makin maju, orang-orang kan ini bapak-bapak mana ada yang mau pakai sunblock? Iya kan? Langsung dipertanyakan loh, kok bapak-bapak lu pakai sunblock gitu kan? Padahal mereka juga perlu kan, lebih banyak kegiatan di luar. Ibu-ibu, nggak suka deh dok, lengket, sunblocknya white cast lah, aku nggak ada sunblock yang cocok. Akibatnya mereka memilih tidak memakai sunblock. Nah, jadilah kita meluncurkan sunblock yang bisa diminum. Jadi
langsung happy orang-orang. Oh beneran kan dok ini ya? Benar, Apa benar. namanya dok suplemen ini? Jadi namanya tuh Milky Pills. Jadi Milky Pill itu mengandung teknologi, ini dipatenin ya, benar-benar bukan kita mengada-ngada. Nanti boleh cek. Namanya phytofluoral. Phytofluoral itu mengandung 2 komponen yang mana namanya phytofluen. Phytofluen itu bisa menghempaskan UVA. Ada namanya Phyto-N. Phyto-N itu bisa menghempaskan UVB. Jadi kalau kita minum itu satu di pagi hari, itu memang sebenarnya sebagai pendamping sih. Kalau misalnya pakai sunblock ya pasti lebih bagus lagi. Karena kalau kita minum, perlindungannya dari mana? Ya, betul. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh langsung dari dalam begitu Exactly. ya. Nah, jadi kalau minum ini pagi-pagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa. Nah, ini tidak terbakar sinar matahari, gampang banget. Nah, kalau diminum malam, nah dia kan selain phytofluoral tadi dia banyak sekali asam amino dan bahan-bahan glutat. Jadi dia bisa meningkatkan prekursor glutathione kita. Jadi putih, jadi putih. Oke. Jadi kalau minumnya pagi buat sunblock, kalau malam minumnya sehari 2 kali, jadi putih tanpa infus. Oh wow, jadi 2 fungsi sekaligus dong dokter. Yes. Jadi ini kandungannya benar-benar bukan kandungan yang ecek-ecek ibaratnya ya. Bukan. Tapi ini Ini memang buatan sudah Itali. Iya, sudah dipatenkan sendiri dan memang hasilnya nyata gitu ya dokter. Itu kan kita lihat di Instagramnya Dharma Pro tuh. Jadi kemarin juga pasien aku ada ini berlibur ke Bali. Biasanya kan kalau kita nggak pakai sunblock atau kita pakai sunblock kan suka tetap hitam ya. Ini nggak hitam. Ini nggak hitam, nggak kebakar. Terus tapi si nilainya bedanya putu. dengan sunblock apa yang dioles gitu dengan yang minum, ini apa nih dokter? Selain kandungannya ya? Ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak pasien-pasien tuh yang kalau ke Bali SPF-nya ditinggiin. Iya. Tapi Anda lupa, Anda berenang, Anda harus pakai sunblock yang oil base. Kalau Anda Luntur. pakai water base, kena air berenang, bubar jalan, bye-bye. Tapi kalau diminum nggak bisa. Oh wow. Iya kan? Jadi kalau misalnya nggak di-apply berkali-kali pun karena tadi kalau SPF 50 kan harus di-apply berkali-kali. Walaupun ini sebenarnya tidak menggantikan sunblock oles ya, tetap harus pakai. Tapi kan seandainya Anda lupa pun atau salah memilih jenis sunblock, masih tetap ada perlindungannya karena minum 1 kali buat 1 hari. Nah, ini cukup 1 kali sehari, tapi lebih bagus kalau 2 kali juga ya? Kalau mau putih. Mau putih juga ya? Kalau bapak-bapak biasanya 1 kali sehari. Bapak-bapak 1 kali sehari, ibu-ibu bisa 2 kali nih? 2 kali, tanpa infus, bisa langsung ini, bisa langsung putih. Untuk hasilnya sendiri kalau untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, nah itu biasanya prosesnya berapa lama sih dokter? Ini penasaran nih saya. Biasanya kalau misalnya itu 1 minggu udah kayak ada peningkatan gitu warna kulit. Kalau misalnya warna kulitnya nggak rata gitu ya pasti agak mulai merata. Tapi biasanya kan 1 ini tergantung kalau mau lebih cepat ya pasti minumnya sehari 2. Tapi kalau biasanya ini pasien datang ke klinik kita itu bisa 1 bulan dan ini bisa dibeli di keranjang kuning. Di keranjang kuning? Bisa, karena kan bisa buat dibeli ini karena udah ada badan POM-nya. Oh, tuh ya saudara di rumah, jadi nggak perlu langsung ke klinik atau kalau misalnya nggak ada waktu ya atau nggak bisa langsung check out online. Keranjang kuning TikTok Dharma Pro kuning ya, ini gitu deh. Ini sangat mudah sekali dan buat yang suka pelupa seperti saya nih dokter, suka lupa ya kan. Ini cukup apa ya ibaratnya tuh sangat terobosan ya. Betul sekali mudah dan pastinya praktis gitu ya untuk dibawa-bawa kemana-mana. Nggak usah oles-oles. Dan kalau muslim kan kalau misalnya sholat kan harus dipakai lagi. Iya betul. Ya ini kan enggak. Oh iya. Kalau lupa ya, tapi kalau misalnya emang niat atau orangnya telaten ya harus pakai lagi. Tapi karena kan, ini pengganti. Sebenarnya bukan pengganti tapi pendamping. Agak repot sih sebenarnya ya kalau berkali-kali ya dokter ya. Langsung pembenaran lah Amanda. Tapi biasanya gini ada kalau sudah kita konsumsi gitu ya Milky Pill ini sebagai sunblock minum juga. Ada nggak aftercare yang harus kita lakukan atau mungkin pantangan yang harus dihindari nih dokter? Sebenarnya nggak ada sih karena gini ya jangan panas-panasan aja ya pasti ya jangan lupa minum. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih bagus ya tetap harus paling nggak sunblock spray aja. Sunblock spray. Iya kan, kalau spray kan gampang ya gitu kan nggak. Dan itu meminimalisir resiko misalnya white cast, nggak cocok, berminyak dan sebagainya gitu. Oke, tapi ini aman berarti ya untuk kulit-kulit yang lain ya, yang misalnya sensitif apapun itu kan dia nggak dioles. Nggak dioles ya? Iya. Dia dikonsumsi jadi aman untuk siapapun gitu ya dokter? Jadi sebaiknya makan pagi dulu deh. Kalau tadi ya, jadi makan pagi baru minum itu. Wow, menarik. Nih terakhir nih ya, terakhir saya yakin saudara di rumah juga penasaran. Kalau tadi kita tahu harganya ya, sudah tahu. Sekarang ini Milky Pill-nya sendiri harganya berapa dokter? 2.750.000 untuk 30 hari. Untuk 30 hari? Jadi 1 hari kan 1. Iya.
Makanya yang nggak sempat perawatan, kan sunblock juga nggak murah sebenarnya ya di luaran ya kan. Dan kalian belum tentu cocok gitu. Kalau yang ini misalnya untuk, jadi itu isinya 30 pil 2.750.000. Jadi kalau minum 1 kali 1 ya bisa 1 bulan. Kalau tadi misalnya pengennya, aduh pengen ilangin flek, pengen buat skin barrier, minum 1 kali 2 ya buat 2 minggu. Oke banget dong. Oke banget. Win-win solution sebenarnya ya dokter ya. Bener. Yang pasti dapat praktisnya, dapat sehatnya, dapat cantiknya. Bener. Ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Dokter Tata atas informasinya, luar biasa banget ya saudara ya. Jadi kita tahu ya bagaimana cara mengatasi flek hitam dan pastinya meningkatkan kualitas skin barrier kita. Dan tidak lupa bagaimana cara menjaga kesehatan kulit ya, terutama dari paparan sinar matahari. Dengan cara yang sangat praktis, hanya diminum saja ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Tata, sehat terus. Sama-sama, Manda. Jangan lupa untuk main lagi di Kompas TV. Dan saudara, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Hatch harus pamit undur diri. Jika Anda ingin melakukan treatment yang tadi sudah kita bahas di Klinik Dermapro, bisa langsung hubungi Instagram Klinik Dermapro atau hubungi nomor telepon yang ada di layar. Saya Amanda Hatch pamit undur diri, sampai jumpa.